Hey, welcome to Liz Nonton Channel. Seperti biasa dengan gua Lim di sini yang akan nemenin lo semua untuk membahas seputar dunia perfilman. Dimana kali ini guys, kita akan balik lagi untuk melanjutkan maraton series WandaVision kita yang sudah memasuki episode 7. Dan wow, semakin seru aja nih episode 7 kali ini dan sudah terjawab mengenai pertanyaan kita mengenai siapakah sebenarnya Agnes di episode kali ini. Dan gua ingetin juga video ini pastinya mengandung spoiler. Buat kamu yang gak suka spoiler ataupun belum nonton, lebih baik kalian nonton dulu dan jangan sampai ngelewatin episode 7 series WandaVision kali ini, karena memang bakalan seru banget. Dan pastinya kalian sudah gak sabar dan makin penasaran. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, harap kalian tuh support channel ini dulu nih dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan tanpa berbasa-basi yang lebih lama lagi, so let's go to talking about that. Jika dari episode 1 dan episode 6 sempat kita bahas segala teori kita dan mengenai fakta dari Agnes itu adalah Agatha Harkness, maka terjawab sudah kebenarannya di episode kali ini. Untuk memulai episode 7, kita akan melihat opening scene yang dituliskan dengan penuh nama Wanda, yang mengartikan bahwa episode kali ini akan berfokus tentang Wanda. Dan jika kalian perhatikan ada tulisan angka 12, 28, 22 yang mengartikan sebagai Easter eggs untuk mengenang tanggal lahir dari seorang legendary comic Stan Lee nih guys. Awal opening scene kita akan mengetahui fakta baru di mana Wanda ternyata sudah menyadari bahwa banyak sekali keanehan yang terjadi di luar kekuatannya, yang mengartikan bahwa ada orang lain selain dirinya yang mengendalikan dunia Hex ini. Hingga akhirnya ia mendengar pernyataan Billy yang memberitahunya bahwa dia mendengar suara yang sangat berisik di dalam kepalanya, yang menandakan bahwa mungkin saja Billy juga dapat merasakan ada kejanggalan dan keanehan yang terjadi di dunia Hex ini. Latar waktu di episode kali ini masih di tahun 90-an, namun settingannya ada yang berbeda nih guys, dimana settingan episode kali ini akan menggunakan settingan dokumentari, dimana kita melihat seperti tokoh utamanya yaitu Wanda, Agnes dan lainnya ini ngomong di depan kamera seperti sedang diinterview. Dan jika kalian perhatikan tingkah Wanda pada saat membicarakan kisahnya di series ini, mungkin saja gak sih ini menggambarkan mengenai tentang terapi Wanda yang dilakukannya bersama Dr. Strange nanti dalam pengobatan depresi yang dialaminya nih guys. Mungkin saja settingan ini merepresentatifkan hal itu ya guys ya. Kita beralih ke pangkalan SWORD, dimana kita akan menjumpai Taylor Hayward yang ternyata berhasil selamat nih dari projected energy Wanda yang diperluas kemarin untuk menyelamatkan Vision ya, yang hampir mati karena ulahnya sendiri juga sih. Andai aja Vision ini nggak ngeyel gitu ya, nurut aja gitu sama Wanda. Yang kita ketahui juga menyebabkan sebagian dari anggota SWORD ini terjebak di dalam dunia Hex, dan juga Darcy Lewis di dalamnya yang tiba-tiba saja berubah menjadi akrobat dan juga para pemain sirkus dadakan. Dan di sini juga mengartikan Taylor Hayward kehilangan jejak Vision dan juga nggak bisa memantau lagi serial WandaVision seperti biasa karena tidak ada Darcy Lewis. So ini artinya Taylor Hayward harus mencari cara lain untuk memantau semua yang terjadi di dalam dunia Hex termasuk Vision. Kita beralih ke scene saat Vision berjumpa dengan Darcy Lewis, tetapi di sini tampaknya Darcy Lewis ini udah lupa ingatan gitu ya. Cuma lagi-lagi Vision memiliki kekuatan untuk mengembalikan ingatan tersebut dan berhasil. Dan saat sadar, Darcy Lewis pun mengajak Vision untuk kabur dengan menggunakan mobil sirkus yang dia punya. Dan di dalam perjalanan, Darcy Lewis akhirnya memberitahu fakta-fakta mengenai siapakah sebenarnya ataupun asal-usul dari Vision sebelum ini. Dan juga memberitahu mengenai fakta kejadian pada saat The Avengers Infinity War yang terjadi pada Vision dan juga Wanda. Darcy Lewis juga mengatakan bahwa sebenarnya Wanda terlalu ataupun sangat mencintai Vision dan tidak ingin kehilangan Vision, makanya inilah menjadi alasan dia menciptakan dunia ini untuk menghidupkan Vision kembali. Billy juga sempat mempertanyakan mengenai fakta yang diungkapkan oleh Pietro di episode lalu tentang Vision nih, tetapi sepertinya Wanda menyuruh Billy untuk tidak memikirkannya karena Pietro tersebut adalah Pietro KW yang membenarkan bahwa Wanda menyadari sudah kalau Pietro bukanlah Quicksilver yang seperti kita kenal. Mungkin juga benar teori kita, Pietro kali ini adalah Mephisto yang sedang menyamar. Tiba-tiba saja Agnes ini datang ke rumah Wanda dan menyampiri si kembar dan mengajak si kembar itu untuk mainlah ke rumahnya. Wanda yang merasa sudah percaya dengan Agnes pun mengizinkannya gitu ya. Dan kemudian Billy dan Tommy pun pergi mengikuti Agnes untuk bermain-main di rumahnya.
Tetapi lagi-lagi Wanda melihat kejadian yang sangat aneh yang terjadi setelah kepergian dari Agnes. Ya udahlah, harusnya Wanda tuh udah sadar gitu ya, seperti kita yang udah sadar. So kita beralih ke Monica Rambeau dan juga Jimmy Woo yang lagi-lagi berdiskusi untuk masalah masuk ke dunia Hex dengan mobil yang dimaksud oleh Monica Rambeau. Di mana episode 5 sebelumnya kita sempat berteori mungkin saja yang dimaksud Aerospace Engineer adalah Reed Richards ataupun Mr. Fantastic, tetapi ternyata teori kita salah dan sudah terjawab, yang dimaksud itu adalah Mayor Goodner yang merupakan rekan kerja baik dari Maria Rambeau dan juga Captain Marvel. Ternyata di sini Monica Rambeau meminta bantuan Mayor Goodner untuk menyiapkan mobil tempur untuk memasuki dunia Hex nih guys. Akhirnya Monica Rambeau menggunakan mobil tersebut untuk memasuki dunia Hex nih guys. Asli di scene kali ini gua melihat aktingnya Fiona Paris sangat keren banget guys. Tetapi sayangnya nih guys, kayaknya nih gagal nih karena terbukti mobilnya ini terpental keluar dengan sebagian bentuk mobil yang berubah menjadi mobil sirkus. Tapi balik lagi, karena Monica Rambeau ini pantang menyerah, akhirnya dia memutuskan untuk masuk dengan tangan kosong nih guys. Dan berhasil masuk hingga membuat Jimmy Woo dan lainnya ini tercengang lah ya melihat aksi dari Monica Rambeau. Kita juga dapat melihat bagaimana Monica Rambeau merasakan kesakitan akibat mendapatkan radiasi dari projection energy tersebut. Tetapi akhirnya di sini kita melihat Monica Rambeau berhasil masuk dan terbukti juga nih mengenai kekuatan baru yang dimiliki Monica Rambeau, di mana kita melihat dia sepertinya mendapatkan Byakugan nih guys. Bercanda-bercanda, bukan Byakugan ya kalau di Marvel. Tapi mirip sih dengan kekuatan Byakugan, di mana Monica Rambeau ini memiliki mata yang bercahaya putih dan memiliki kemampuan untuk melihat energi-energi di sekitarnya. Oke, nggak bergegas lama, akhirnya Monica Rambeau pun segera lari menuju rumah Wanda. Sumpah di sini aktingnya Fiona Paris keren banget. Hingga kita sampai di scene saat Monica Rambeau pun akhirnya berjumpa dengan Wanda dan terjadi perdebatan di antara mereka. Monica Rambeau ini sepertinya mencoba untuk membujuk Wanda lah ya untuk mengendalikan emosinya gitu. Hingga Wanda akhirnya marah dan menggunakan kekuatannya untuk menghempaskan badan dari Monica Rambeau, tetapi kita dapat melihat aksi heroik dari Monica Rambeau dengan gerakannya nih guys. Yang juga seperti kita membuat Wanda kaget melihat kekuatan baru yang dimiliki oleh Monica Rambeau. Dan di saat di tengah perbincangan dan perdebatan panas mereka, kita melihat banyak sekali tetangga yang menonton mereka dan termasuk Agnes nih guys. Dan sepertinya Agnes ini nggak suka lah ya kalau Wanda ini berbicara terlalu lama dengan Monica Rambeau. Takutnya nih Wanda ini terpengaruh oleh perkataan Monica Rambeau dan membuat Agnes pun akhirnya menyampiri Wanda untuk memisahkan mereka berdua nih. Sama seperti kita nih, Monica Rambeau juga curiga banget nih sama si nenek-nenek sihir satu ini. Jadinya si Agnes ini akhirnya membawa Wanda masuklah ke rumah dia. Tetapi pada saat di rumah Agnes, Wanda ini merasa curiga dan aneh gitu ya. Dan dia mempertanyakan tentang keberadaan dari si anak kembarnya. Kemanakah Billy dan Tommy? Dan Agnes pun menjawab kalau mereka berdua sedang bermain-main di ruang bawah tanah rumahnya. Wanda yang curiga pun mencoba untuk cek ke ruang bawah tanah dan boom, apa yang ditemukan oleh Wanda? Oke, di sini kita dapat melihat banyak sekali keanehan di ruangan ini. Ada akar-akar besar dan juga ada pajangan foto dari Mephisto. Dan kita juga dapat melihat sebuah black hole di ruangan ini yang mungkin saja ini adalah akses untuk Agnes bertemu dengan Mephisto di neraka nih guys. Wow, apakah ini menandakan bahwa Billy dan Tommy sudah dibawa ke neraka untuk berjumpa dengan Mephisto ya? Seperti yang kita ketahui sesuai series komiknya, Agatha Harkness menggunakan si kembar yaitu Billy atau Tommy untuk menjadi persembahannya kepada Mephisto. Dan tiba-tiba saja Agnes datang dan mengatakan hal yang sangat mengagetkan nih guys kepada Wanda, di mana dia mengatakan bahwa bukan kamu saja satu-satunya penyihir di dunia Hex ini, yang menandakan bahwa dirinya juga sama nih penyihir seperti Wanda, dan mengungkapkan tentang identitas aslinya sebagai Agatha Harkness. Dan terbukti sudah kebenaran dari teori kita yang mengatakan bahwa Agnes adalah singkatan dari Agatha Harkness. So yang pastinya semua ini membuat Wanda sangat terkaget-kaget dan tidak menyangka soal yang dilakukan oleh Agnes. Dan pastinya Wanda ini khawatir banget sama si Billy dan Tommy ya guys. Dan episode ini pun ditutup. Oh ya, di episode kali ini lagi-lagi seperti biasa kita akan berjumpa lagi dengan sebuah iklan di mana kita akan melihat seorang wanita yang mengalami depresi berat dan menggunakan obat penenang bermerek Nexxis, yang sepertinya iklan ini akan merepresentatifkan dari keadaan psikologis Wanda nih guys. Mungkin saja Wanda akan memiliki hubungan bersama Dr. Strange dalam pengobatan depresinya nanti nih.
So, gimana menurut kalian tentang episode 7 dari series WandaVision kali ini yang pastinya seru banget kan? Dan gua harap kalian gak lewatin untuk nontonin episode 7 kali ini ya. Dan jika kalian punya teori ataupun saran lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar di bawah ini ya. So, ini juga artinya akhir dari video kita. Tetapi sebelum gua akhiri videonya, harap kalian untuk support channel ini lagi-lagi dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai bentuk support kamu untuk perkembangan channel ini menjadi lebih maju. Dan jika kalian juga suka dengan videonya, kalian juga boleh tekan tombol like di bawah ini ya. So, I hope you enjoy. See you later and bye-bye.